Fungsi dan tujuan politik. Fungsi politik adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, dan perbuatan penyelenggara di tingkat pusat, daerah, maupun di seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dan tujuan politik yang pertama adalah mengusahakan kekuasaan agar dapat melaksanakan demokrasi. Yang kedua adalah menerapkan kekuasaan sesuai dengan aturan hukum. Yang ketiga adalah melindungi hak dan kewajiban penyelenggara serta warga negara dalam terlaksana dengan baik. Etimologis dalam bahasa Yunani-nya adalah polis atau negara kota. Menurut pendapat para ahli, yaitu Andre Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan menjalankan peraturan yang ada untuk patokan hidupnya. Menurut pendapat Carl Schmitt, politik adalah suatu orang yang ada di dalamnya yang lebih membuat keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga abstrak. Menurut pendapat Aristoteles, yaitu politik adalah usaha yang ditempuh warga untuk mewujudkan kebaikan bersama. Untuk mencapai tujuan nasional, politik dan strategi nasional harus diimplementasikan dalam berbagai bidang pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa bidang utama dan langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama ada hukum dengan reformasi keadilan, memperkuat lembaga penegak hukum dan meningkatkan transparansi dalam proses hukum, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Selanjutnya ada ekonomi dengan peningkatan investasi, yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengurangi birokrasi dan memperbaiki regulasi, mendorong investasi asing dan domestik melalui insentif pajak dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada pertahanan dan keamanan dengan modernisasi alutsista, memperbarui dan memodernisasi peralatan militer untuk meningkatkan kapasitas pertahanan, meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain. Selanjutnya ada kominfo dan media massa, penguatan literasi digital, meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mengurangi penyebaran hoaks dan peningkatan penggunaan teknologi yang positif, mengatur konten digital untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Selanjutnya ada pendidikan program Merdeka Belajar, mengimplementasikan kurikulum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan siswa, meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan partisipasi aktif guru, siswa, dan masyarakat. Selanjutnya ada sosial dan budaya, revitalisasi kebudayaan lokal, melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokal sebagai bagian dari identitas nasional, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Strategi nasional, tahapan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional, sistem manajemen nasional berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Proses penyusunan politik dan strategi nasional diatur berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang 1945, suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Infrastruktur politik mencakup pernyataan politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan intragrup, kelompok penekanan, pressure group. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan nasional dan harus mempunyai kekuatan yang seimbang. Wujud pengaplikasian Polstrasnas pada pemerintahan UU Nomor 22 Tahun 1999. Otonomi daerah.
UU versi lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat atau disebut Control Governance Looking. UU versi baru, titik pandang kewenangannya berasal dari daerah atau bisa disebut Local Governance Looking. Kewenangan daerah, kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Peraturan daerah, penetapan APBD oleh gubernur, bupati atas wali kota. Peran warga negara dalam implementasi Polstranas. 1. Membina hubungan sosial yang adil. 2. Menciptakan sosial pranata untuk kepentingan bersama. 3. Otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 4. Sentralisme kekuasaan. 5. Mencegah terjadinya etatisme. 6. Mencegah separatisme politis. 7. Mencegah monopoli. Dan yang ke-8, absolutisme. Investasi Polstranas itu ada 4. Yang pertama, korupsi, kolusi, nepotisme, dan keterbukaan. Tanpa adanya fungsi kontrol, keterbukaan, dan akuntabilitas akan memudahkan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, keterbukaan dan demokrasi. Kebebasan untuk memperoleh akses kepada informasi, menyampaikan pendapat dan berorganisasi, juga kesediaan untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada keterbukaan dan komunikasi. Bagi masyarakat yang akan mendukung dan menjalankan kebijakan tersebut, memperoleh informasi tentang perkiraan risiko dan dampaknya, baik luas maupun bentuknya, serta konsep yang ditawarkan untuk mengatasinya. Yang terakhir, ada keterbukaan dan birokrasi. Banyak tantangan, khususnya perubahan cara pandang dan sistem kerja birokrasi yang dulunya punya peran segalanya, sekarang dikontrol oleh sistem dan rakyat. Contohnya, APBD maupun APBN ditampilkan secara online agar semua bisa mengontrol, baik pemerintah maupun rakyat. Selanjutnya ada keberhasilan Polstranas. Yang pertama, keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual, etika, dan landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, semangat kekeluargaan yang berisikan kebersamaan, kesatuan, dan persatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentingan nasional. Yang ketiga, percaya diri dan bertumpu pada kepribadian bangsa sehingga dapat menatap masa depan yang lebih baik. Yang keempat, kesadaran patuh dan taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga pemerintah atau negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Yang kelima, pengendalian diri terhadap perilaku negatif yang dapat merusak nilai etika. Yang keenam, mental, jiwa, dan tekad serta pengabdian yang tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.